Hilang Yesus. Jangan ketawa loh. Hilang Yesus. Kaget dia. Nah, orang yang melihat Yesus itu sekarang jadi hamba Tuhan. Sudah tua sekali. Kenapa kita bikin Natal? Bikin acara, agenda yang rame. Bikin kue. Perbandingkanlah kue ini dengan gereja sana pakai kue apa? Kue apa? Bohong, kue bohong. Sini kita pakai bacang. Sana pakai apa? Bacangnya kecil, kita gedean. Wah, kita pesta ribut soal kue, ribut soal acara, ribut soal pakaian, ribut soal seragam. Ya, di Jakarta pakai seragam encim. Di Kerawang kemarin seragam encim. Ya, dulu encim diolok-olok, sekarang mereka jadi encim semua. Ingin jadi encim. Ya, pakai kebaya, pakai ini. Ini apa? Seragam apa? Seragam encim. Encim kembali ke tahun 30. Makanya jangan menghina. Encim. Akhirnya jadi encim semua. Wah, waktu nyanyi itu encim, saudara. Cuman bedanya encim-encimnya pakai hak tinggi. Haleluya. Tetapi mereka dapat apa Yesus apa tidak? Apa Yesus ditolak apa tidak? Yesus apa diterima apa tidak? Pertanyaannya itu, Yesus diterima atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang gagal dan batal menerima Yesus itu Herodes. Matius 2. Dalam Matius pasal 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, haleluya. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes, raja yang terkenal. Dia alat dari Romawi. Istrinya 10. Dan main-main. Istrinya 10. Saya bisa baca nama istrinya. Tapi buat apa baca istri orang? Mending kita mengingat istri kita sendiri yang kebetulan lahirnya sama dengan Yesus. Ketika dia dengar berita, ulangi kata berita. Orang Majus itu teriak-teriak, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Karena polos orang Iran, orang Persia, di manakah? Bukan Ahasverus, ya? Di Alkitab ada Raja Ahasverus. Nah, Raja Ahasverus ini kalau bicara suka Ahasverus. Tetapi saudaraku, dia berteriak, di manakah raja? Sebetulnya berita itu, kalau Herodes terima dengan hati yang baik, kalau Herodes terima dengan hati terbuka, dia pasti akan tanya, di mana raja itu? Saya juga mau menyembah dia. Tapi dia bukan mau menyembah, dia mau membunuh. Ya. Nah, ada banyak kali kita seperti Herodes. Wah, koyo wah, ma awewe, nggak mungkin kayak Herodes. Herodes kayak ayah awewena. Ayah awewena. Herodiah namanya. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal oleh karena dia. Kenapa? Kenapa seperti Herodes? Sebab Herodes mau bunuh Yesus. Nah, supaya saudara tahu. Lukas 2, Yesus lahir. Matius 2, Yesus sudah umur 2 tahun. Sebab orang Majus lihat anak berbaring. Ya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Herodes ini bukan orang bodoh, dia pintar. Dia panggil ahli-ahli Taurat, ahli agama. Coba cari di mana Yesus lahir. Oh, Yesus lahir di Bethlehem, itu kata Nabi Miha.
Panggil orang maju sini. Jus, sini. Kamu ke sana dulu, cari ya. Kamu di Bethlehem cari, nanti di sana baru kalau sudah ketemu kasih tahu sama saya. Kamu lihatnya kapan? Nggak tahu, pokoknya ada bintang. Ketika ada bintang, sekarang bintangnya saya nggak lihat. Kemana bintangnya? Nggak tahu. Tapi kata ahli-ahli Taurat ada di Bethlehem. Pergi ke sana. Ya, pergi ke sana. Ayat ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi selidik dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sampai di situ hati Herodes masih dikasih kesempatan untuk menyembah Tuhan. Aku pun mau datang menyembah dia. Tapi sebetulnya dia mau membunuh. Karena apa? Takut disaingi. Takut disaingi. Nggak ada yang bilang amin. Takut disaingi. Itu roh Herodes. Saudara jangan takut disaingi. Ya, si eta make hak tinggi seberapa senti 10, berarti melinu 15. Tapi di sini nggak ada di sini. Si eta ge melinu 15 senti diukur ku garisan 15 senti. Warek melinu 20 senti. Akhirnya dia jalan, saudaraku, cuman ibu jarinya aja. Karena terlalu tinggi sepatu. Mau tidak mau disaingi. Maaf. Yohanes berkata dalam surat Yohanes, barang siapa membenci orang lain, dia membunuh. Dia seorang pembunuh. Kalau saudara benci orang lain, dia seorang pembunuh. Nggak ada yang bilang amin, nama. Benar, amin. Nggak ada yang saudara benci. Koyo maneh nama. Saya di Bandung. Di Bandung kenal, saya ada anak rohani. Saya nikahkan dia. Anaknya sekarang udah lulus perguruan tinggi. Jemaat Om Debur dulu. Koyo wanya lamun kaleuweung manggi singa boga bedil ya. Bisa belah singa aya orang India. Wah mah pelor ngan tinggal hiji, wah mah mau nembak singa. Arek tembak orang India we. Kunaon? Aduh. Wah, orang India mah. Jemaat saya ada orang India, baik. Eta mah geus boga bertobat bereunu ieu mah henteu. Tanpa Yesus kita tidak bisa mengampuni. Tanpa Yesus kita tidak bisa mengasihi. Ayo ngomong dua orang kiri kanan, kita harus saling mengasihi. Sekali lagi, kita harus saling mengampuni. Kenapa? Kita ini banyak salah. Nah, saya rasanya ditampar sama Tuhan ketika saya baca doa Bapa Kami. Sebab doa Bapa Kami itu orang dihafalkan seenaknya aja. Tapi ketika saya baca doa Bapa Kami, Tuhan ngomong keras sama saya. Ya nggak usah saudara susah, sebab yang ditegur saya. Matius 6. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami. Ini kita ngomong sama Tuhan. Dan ampunilah, kita yang ngomong sama Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Saya tanya saudara, bisa Tuhan mengampuni kita? Tapi Yesus ajar seperti. Jadi Tuhan mengampuni kita seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dunia ini, saudara, kita pasti mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hati kita. Manusia itu disebut makhluk. Tapi kalau orang lagi marah sama orang lain, dia tidak bilang lagi makhluk, tapi mangkluk. Mangkluk eta mata. Kata-kata kasar. Karena perbuatan orang itu. Lihat orang yang diadili. Di pengadilan. Mau dipukul. Sudah ada hakim. Sudah ada. Enggak. Saya mau pukul sendiri. Dia berbuat itu sama anak saya. Lihat Siska Yofi. Pembunuh sudah ngaku. Tapi mau mukul sendiri. Ngaku. Makanya saya bilang banyak Herodes. Sebab Herodes itu mau bunuh Yesus. Tapi di sini mah baik-baik. Baik-baik itu hati-hati. Jangan benci orang. Jangan dendam. Aminnya ntar di bawah, ntar di atas. Jangan benci orang. Amin sini. Jangan dendam. Amin di sana. Dan nggak bilang amin. Men. Amin. Oh saudara, kita mau belajar seperti Yesus. Saya bilang, iya Tuhan ampun. Kadang-kadang kita tidak bisa mengampuni orang ini. Karena kelakuannya begitu. Duh Tuhan, saya nggak bisa mengampuni itu dia. Orang itu kurang ajar betul. Kalau begitu kata Tuhan, saya tidak akan mengampuni kamu. Sebab doa kita, ampunilah salah saya seperti. Maka sejak ini saya bilang, tuh saudara Yesus Tuhan, haleluya. Ada orang ngomongin saya, oh Tuhan ampuni dia dan berkati dia. Tuhan berkati dia. Haleluya. Ada orang ngomongin saya putar balik cerita. Haleluya Tuhan berkati dia. Tapi ada yang bilang, saudara, kalau saudara simpan kemarahan, simpan kepahitan, yang rusak bukan orang lain. Yang rusak diri saudara sendiri. Saudara marah sama orang lain. Mual ditanya deh. Yang diomongin lagi apa, tahu nggak? Lagi ngorok, lagi tidur. Saudara yang ribut, saudara yang marah-marah, yang diomongin, yang dikata-katain, lagi tidur. Lihat pimpinan Tuhan dalam Matius pasal 2, ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf, Matius 2:13, dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir, dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes sedang mencari budak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Yesus itu anak siapa, saudara? Yesus anak siapa? Itu kan. Dari Mesir kupanggil anakku. Jadi anak siapa Yesus? Anak Allah.
Mau dibunuh sama Herodes.